iki mare bosen. Mending nglapi motor ae, penake tenan iki. Ui. Ngapi terus pokoknya ben motornya ganteng kayak sing duwe. Nanti kinclong pokoknya. Oh ya sing arep durung deh. Ngapi terus. Apa iki? Rio, Ngopo? iki ngopo? Kena ngapi motor kok piye to? Lagi kan dino Sabtu. Heeh, terus? Lah dhewe kan PA. Oh iya lali aku. Ayo nyapa kanca-kancane ak dhewe. Oh iya, berang-berang makan coklat berangkat. Daripada mau ngopo ra guna mending saiki apik DP ae soal iki dino Setu wis jame. Ayo gak disapa kanca-kancane. Ayo. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah online Komparan GKJ Ceper. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya sekarang? Pastinya baik dong, walaupun sekarang kita sedang mengalami stay at home, physical distancing, dan di rumah aja. Maka dari itu kita harus ibadah secara online. Nah, walaupun gitu, kita harus tetap semangat ya. Rio, Ya. Ngomong-ngomong sebelum ibadah, apa sih yang harus kita siapin? Pastinya yang pertama itu tuh Alkitab. Pastinya. Yang kedua, hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Oke, aku tahu nih teman-teman pasti tidak sabar memuji nama Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Nah, teman-teman, sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik ya Bapa. Terima kasih atas hari yang baik ini, sehingga kami tetap dapat beribadah PA Komparem ini ya Bapa, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Mas Andreas. Bapak berkati Mas Andreas agar apa yang disampaikannya dapat seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak, dan juga berkati kami agar kami dapat menerima firman-Mu ya Bapak, menghayatinya ya Bapak, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa berkat
tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Beginilah sabda Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Salam teman-temanku Komparem GKJ Ceper yang saya cintai dan saya kasih. Persekutuan Komparem hari ini dengan judul Sang Penghibur Sejati. Sang Penghibur Sejati. Kata penghibur itu berasal dari kata dasar hibur, yang kalau mendapat awalan serta identitas atau penyempatan arti yang berbeda-beda. Suatu contoh, misalnya menghibur, itu mempunyai arti menyenangkan hati yang susah. Ada lagi kata penghibur. Penghibur identik dengan seseorang atau sesuatu yang menghibur. Suatu contoh, seorang pelawak atau komedian. Kebanyakan dari mereka biasa dipanggil dengan sebutan dalam tanda kutip seorang penghibur. Karena memang tugasnya adalah memberikan hiburan kepada setiap orang yang datang di dalam acaranya. Teman-temanku Komparem GKJ Ceper yang saya cintai, Yohanes pasal 14 ini sebagai salah satu bagian peristiwa tentang kesedihan para murid Yesus memikirkan kepergiannya. Teks ini juga sebagai gambaran bahwa keberadaan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri sebagai ungkapan kasih-Nya. Ungkapan kasih yang menyatakan bahwa Ia senantiasa hadir, ada dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Yesus menjanjikan keberadaannya tidaklah sekedar saat Ia bersama murid-muridnya. Bahkan saat Ia telah berpulang kepada Bapa. Saat murid berpikir hal yang mustahil mendapatkan penghibur seperti Yesus,
pada kenyataannya ia tetap bersama dengan umatnya dalam karyanya sebagai roh, di mana ia menjanjikan berkat besar, yaitu roh yang memiliki tugas, di antaranya satu, sebagai pengantara atau wakil Kristus yang memiliki tugas mengadakan pembelaan baginya, mengurus perkara-perkaranya di bumi. Yang kedua adalah sebagai pengajar, yang tugasnya adalah memberikan ajaran yang benar atau roh kebenaran, petunjuk, dan sekaligus melindungi. Yang ketiga adalah sebagai penghibur, hadir sebagai penghibur bagi umatnya tak kala dihadapkan pada kesedihan atau persoalan hidup. Pengungkapan tentang penghibur yang ada dalam Injil Yohanes ini sebenarnya juga merupakan salah satu keteladanan dari Yesus dan juga sebagai salah satu pelaksanaan tanggung jawab iman kita. Sebab di sana ditekankan ketika Kristus sedang memberikan penghiburan, ia juga memerintahkan untuk para murid atau umatnya menuruti segala perintahnya. Sebab ia sendiri yang meminta kepada Bapa, maka umat tidak akan mendapatkan penghiburan tak kala tidak melakukan perintahnya, terlebih tidak melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Yang keempat adalah selalu menyertai, dan kelima adalah penolong. Hal lain yang dapat diketahui adalah ia sangat mengasihi umatnya, yaitu keteladanan dalam menggenapi janji yang terwujud dalam kasihnya. Sebab hanya di dalam kasih itu janjinya digenapi, serta para murid pun dimampukan untuk menyaksikan dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Umat juga dimampukan dalam menjalani, melewati, bahkan bisa mengatasi berbagai pergumulan hidupnya. Oleh karena itu, pasal ini tidak sekedar menitik beratkan kepada janji dari Tuhan Yesus, tetapi juga kepada pengharapan akan datangnya Sang Penolong ataupun penghibur yang nyata dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dengan pemahaman ini, para umat dapat merasakan dan menyaksikan kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Penghibur itu hadir dalam relung hati setiap umat, sehingga umat ditolong untuk kuat, bertahan, mampu mengatasi setiap bentuk beban hidupnya. Kehidupan setiap manusia memang tak lepas dari persoalan atau pergumulan hidup. Tidak saja masalah ekonomi, sosial, politik, apalagi sekarang pada ada masa COVID-19. Seperti hari kehidupan para murid saat itu, setidaknya memang benar kehidupan para murid saat itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan para remaja saat ini. Berbagai pergumulan mengelilinginya dari dunia maya sampai dunia nyata, dari bangun tidur hingga akan berangkat tidur. Remaja diyakinkan untuk dapat merasakan kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudaraku, teman-temanku, komparem GKJ Ceper yang saya cintai, ada lirik lagu. Saya akan menyanyikan referennya saja. Aku hanya pergi
untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Teman-temanku GCPR, aku pasti kembali. Tuhan pasti kembali, Sang Penghibur sejati. Amin. Marilah masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami berucap syukur pada hari ini kami telah Kau berikan firman yang sangat baik. Firman-Mu yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 tentang Sang Penghibur. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menuntun langkah kami di dalam masa-masa kami, masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Roh Penghibur-Mu selalu menuntun langkah kami. Doa kami yang tidak jauh dari sempurna ini, kami selalu berdoa untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Haleluya, amin. Nah, gimana tadi firman yang dibawakan oleh Kak Andreas? Semoga dapat membawa berkat bagi kita semua ya. Amin. Nah, sebelum mengakhiri PA pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan, yaitu sungguh kebangga Bapa. Demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Pastikan tetap di rumah ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.